Para mahasiswa yang budiman, salam sejahtera. Di video kali ini kita akan mendiskusikan terkait operasi fungsi. Bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Setelah memahami dengan baik materi pada video ini, mahasiswa diharapkan dapat membentuk fungsi baru dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan komposisi dua fungsi. Dan juga mahasiswa dapat menentukan domain dan jangkauan fungsi baru tersebut yang merupakan hasil operasi dari dua fungsi. Suatu fungsi dapat dioperasikan dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, sehingga suatu fungsi baru bisa kita dapatkan. Misalkan kita memiliki dua fungsi f dan fungsi g. 4 fungsi baru yang di sebelah kiri ini bisa kita dapatkan melalui operasi kedua fungsi tersebut. Ini hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kedua fungsi tersebut. Fungsi f plus g, f minus g, dan f kali g memiliki domain yang merupakan irisan dari domain kedua fungsi pembentuknya. Dan fungsi f per g memiliki domain yang merupakan irisan domain dari f dan juga g, serta pengecualian nilai x penyebutnya menjadi 0. Kita ambil di sini satu contoh di mana fungsi f adalah 2 ditambah akar x kurang 1 dan fungsi g adalah 2x dikurang dengan 4. Domain f adalah setiap nilai x selama x-nya besar sama dengan 1. Karena ini adalah nilai x yang diperbolehkan agar persamaan yang berada di bawah tanda akar ini besar atau sama dengan 0. Atau domain f ini bisa ditulis sebagai berikut. Domain g adalah setiap harga x selama x tersebut adalah suatu bilangan real. Dengan demikian, domain hasil penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian kedua fungsi tersebut adalah irisan keduanya. Maka dalam hal ini adalah sama dengan domain si f, karena domain f adalah yang lebih sempit. Berikut adalah tabel yang menyatakan operasi, hasil operasi, dan juga domain dari fungsi baru yang dihasilkannya. Bisa kita lihat domainnya sama untuk ketiga operasi tersebut. Ini adalah hasil operasi dari kedua fungsi tersebut, dan ini adalah notasi yang digunakan. Untuk fungsi baru yang dihasilkan dari pembagian f dan g, kita memperoleh fungsi 2 ditambah akar x dikurang 1 dibagi dengan 2x dikurang 4. Domain dari fungsi baru ini merupakan irisan dari dua domain pembentuknya, yaitu fungsi f dan fungsi g, dan juga pengecualian nilai x penyebutnya bernilai 0. Dalam hal ini, domain dari fungsi f dan g irisannya adalah himpunan dari 1 menuju plus tak hingga, dan penyebut bernilai 0 adalah nilai x yang sama dengan 2. Maka dengan demikian, x tidak boleh nilainya sama dengan 2. Dari kedua syarat ini, kita mendapatkan domain f per g adalah himpunan dari 1 menuju 2, 2 tidak termasuk, digabungkan dengan 2 menuju plus tak hingga. Selanjutnya, fungsi baru dapat juga dibentuk melalui pengkomposisian dua fungsi. Dalam hal ini, notasi yang kita gunakan adalah f bulat g dalam kurung. Ini menyatakan bahwasanya komposisi f dengan g bisa ditulis seperti ini atau ditulis seperti f dalam kurung g.
Secara bagan dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kita memiliki himpunan X yang dipetakan ke G dengan fungsi G, dan dari G itu dipetakan ke F dalam kurung G dengan fungsi F. Atau secara keseluruhan ini dipetakan dari X menuju F dalam kurung G dengan notasi seperti ini. Syarat suatu fungsi dapat dikomposisikan adalah terdapat daerah hasil G yang dapat menjadi domainnya F. Artinya dalam bahasa matematik terdapat irisan dari range G dan domainnya F. Komposisi fungsi bersifat tidak komutatif. Urutan menentukan fungsi baru yang dihasilkan. Untuk mengilustrasikan konsep komposisi fungsi, marilah kita lihat contoh soal berikut. Kita diberikan dua fungsi, f dan g. Kita diminta untuk menentukan formula dan domain dari komposisi f dengan g dari fungsi tersebut. Jika kita gambarkan, maka kita memperoleh diagram sebagai berikut yang menyatakan komposisi f dengan g. Jika kita nyatakan X sebagai 3 dibagi dengan fungsi G, maka kita dengan ini melihat bahwasanya G adalah suatu nilai yang tidak mungkin sama dengan 0. Artinya, range G itu adalah irisan dari semua bilangan dari minus tak hingga menuju 0 dan 0 menuju plus tak hingga. 0 tidak termasuk tentunya. Selanjutnya kita lihat domain dari fungsi f. Fungsi f tersebut akan terdefinisi berapapun nilai x. Penyebutnya tidak mungkin bernilai 0 karena 2 ditambah x kuadrat selalu nilainya lebih besar atau sama dengan 2. Selanjutnya kita menilai bahwasanya range G dan domain F tersebut ada irisannya. Maka kesimpulan pertama yang bisa kita tarik adalah komposisi F dengan G tersebut ada. Fungsinya dapat kita cari dengan mengganti X pada fungsi F dengan 3 per X, yaitu fungsi G. Ini yang kita lihat di sebelah kanan ini. Awalnya di sini X dan di sini X pada fungsi F. Sekarang komposisi F dengan G, X kita ganti dengan fungsi G itu sendiri. Dan kemudian kita operasikan dan mendapatkan fungsi akhir sebagai berikut. Dari formula komposisi F dengan G, kita bisa mendeduksi domain dari fungsi tersebut. Domainnya tentu adalah suatu bilangan, semua bilangan, selama X tidak sama dengan 0. Artinya domainnya berasal dari minus tak hingga menuju 0 dan irisannya dengan 0 menuju plus tak hingga. Domain ini bisa kita dapatkan juga dengan rumus ini. Range G diiriskan dengan domain F. Kita telah membahas mengenai fungsi baru yang formulanya dapat diperoleh dari pengoperasian dua fungsi yang berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan komposisi. Fungsi baru yang dihasilkan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua fungsi memiliki domain irisan kedua domain fungsi pembentuknya. Untuk domain hasil pembagian dua fungsi ada syarat tambahan, yaitu penyebut dari fungsi yang dihasilkan tidak boleh bernilai 0. Ketiga, fungsi baru hasil komposisi dua fungsi, misalkan f komposisi f dengan g memiliki domain irisan dari jangkauan g dan domain f. Artinya bukan domain keduanya, tapi jangkauan g dan domain f. Sekian, terima kasih.